Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Aminul Biluda, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan bidang studi pengembangan perangkat lunak dan SIM dan NIM 2500103922524004 yang akan melakukan uji kinerja di SMK Abdi Negara Tuban pada kelas 12 RPL dengan mata pelajaran pemrograman web atau pengembangan web. Sekian perkenalan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Kemarin liburannya kemana saja? Di rumah? Enggak keluar? Enggak mudik? Enggak ada yang rumahnya jauh? Enggak ada yang punya saudara jauh? Oke ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin doa? Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa untuk perjalanan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih ya. Gunanya berdoa ini agar nanti materi yang kita pelajari itu bisa masuk ya, bisa tertanam di pikiran kita. Sebelum itu, saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Niel. Oke, saya tetap absen ya, guna mengisi jurnal mengajarnya juga. Di sini Adinda Fatimatus hadir. Oke. Terus ada Aulia Renanda hadir. Azuril Rega, Kristia Bella, Daniel, Eva, Faril, Muhammad Iwan, Ragil, Siti Nur Lailatus. Oh, Friza kurang ya, Friza hadir. Oke, segitu masih tidak kelihatan ya. Oke, hadir semua berarti ya ini. Jadi materi kita ini kita akan membuat sebuah project mini. Ya nanti projectnya nantilah kita nanti tunggu dari materi yang ada. Sebelum itu kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya nanti rasa cinta tanah air kita lebih mendalam lagi. Silahkan berdiri dulu untuk menyanyikan. Ya, siap semua? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi panggung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, jangan duduk dulu ya. Tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu seperti pembiasaan kita disiplin di pagi hari, yaitu di apel pagi ya, selalu menyanyikan Indonesia Raya agar kita tidak lupa dengan negara kita sendiri. Sekarang sebelum pembelajaran kita akan melakukan ice breaking, yang mana ice breaking ini nanti akan memecah suasana sebelum pembelajaran. Jadi biar nanti tercipta suasana yang menyenangkan. Nah, ini. Oke, siap? Nah, ayo, spring. Nah, ikuti ya gerakannya ya. Lemesin aja, ikuti gerakannya. Nah, tarik, kulit. Nah, sedikit. Oke. Putar. Genggam. Oke. Pukul-pukul. Oke, masih ada lagi? Oke, tepuk tangan. Nah, jadi ice breaking itu gunanya untuk memecah suasana agar lebih menyenangkan lagi ya sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, boleh duduk dulu, silahkan duduk. Selanjutnya, kita akan melakukan pretest dulu untuk menguji kemampuan dasar kalian mengenai materi nanti yang akan dipelajari ya, atau project mini nanti yang akan dibuat. Silahkan dibuka browsernya masing-masing. Browsernya silahkan dibuka, silahkan diketik Kahoot. Kahoot. Sudah semua? Ada yang belum? Sebentar. Sudah ya? Nah, saya mulai dulu. Nanti kalian masukkan pin yang muncul di IFP ini. Nah, pinnya nanti dimasukkan. Sebelum itu, nanti akan ada pilihan jawaban ya. Pertanyaan dan jawabannya ada di sini. Cuma nanti kalian itu tinggal memilih bentuk dan warnanya sendiri di komputer masing-masing. Jadi baca pertanyaannya di depan, kalian pilih jawabannya di komputer kalian. Ini pinnya 4806056. Oke, Eva, Faril, Lala, Friza, Putra,
Bella, Aulia, Ragil. Oh. Keempat Ma, kurang satu. Kurang Daniel, oke. Gak apa, tunggu aja. 4806056. Daniel, oke ya. Tepat 11. Bisa dimulai? Kita mulai. Nah, siap, dipersiapkan. Oke. Di sini pertanyaannya apa? Apa yang dimaksud dengan MVC dalam pengembangan web? Oke, silakan diisi. Bener gak, Bang? Next. Yang paling tinggi Azzuhril. Berikutnya. Nah, sebutkan 4 operasi dasar dalam pengolahan data. Apa? Wih. Yang benar 10 ya ini. Siapa yang paling tinggi? Eva. Oke, ya. Azzuhril nomor 3 sekarang. Next. Pertanyaan ketiga. Perintah artisan apa yang digunakan untuk membuat controller di Laravel? Ayo apa? Oke. Paham semua ini ditanya. Yang paling tinggi masih Eva ya. Rega di nomor 3. Ini Lala menyala ini. Next. Pertanyaan keempat. Fungsi create itu menggunakan metode. Nah, fungsi create menggunakan metode. Ayo, metode apa? Ayo, fungsi create menggunakan metode apa ini? Oh, ada 9 yang betul dan 2 kurang beruntung ya. Yang benar apa ini jawabannya? Post. Oke, kita lihat masih Eva yang ada di atas. Berikutnya, kuis kelima. Laravel terbaru adalah Laravel versi berapa? 10, 11, 12, dan 13. Nah, pastinya sudah paham ya ini. Oke ya. Ada 10 yang betul dan 1 miss. Oke, siapa yang memiliki skor tertinggi? 3. Friza. Rega. Rega mana Rega? Siapakah? Eva. Tepuk tangannya. Ya. Di sini hanya untuk mengetes kemampuan dasar kalian atau kemampuan awal kalian sebelum masuk ke dalam materinya. Nah, ini ada hadiahnya. Ya, hadiahnya dari sini bukan dari saya. Saya nanti sendiri hadiahnya. Selanjutnya, nah ini. Nah, pernahkah kamu ingin menyampaikan saran ke sekolah tapi tidak tahu harus kemana? Pernah? Sarannya apa? Kebersihan, oke. Terus saran apa lagi? Fasilitas. Nah, kalau misalnya di sini mau menyampaikan ke kotak saran, takutnya kenapa? Tidak dibaca. Ke kantor juga nanti takut. Ke kepala sekolah apalagi, ya. Ke guru BK, ke TU. Nah, ini yang masih menjadi kebingungan kita, ya. Kalau di kotak saran, ketika kita sudah menulis, takutnya tidak dibaca. Nah, sekarang bayangkan kalian adalah seorang pengembang, ya, pengembang sebuah aplikasi yang mana ditunjuk sekolah untuk mengembangkan aplikasi aspirasi tadi. Kira-kira fitur apa saja yang ingin kalian tambahkan di aplikasi tersebut? Tambah aspirasi, oke ya. Bentar, saya catat dulu. Tambah
aspirasi. Oke, yang kedua apa? Apa? Yang kedua apa? Membaca. Oke. Membaca atau melihat. Melihat apa nih? Aspirasi. Yang ketiga apa? Update. Update itu apa? Oke. Ya, untuk mengedit aspirasi. Edit. Yang keempat? Delete. Delete itu apa? Menghapus. Apakah hanya ini atau bisa ditambahkan lain lagi? Atau cukup dulu? Nah, cukup ini dulu ya. Nah, yang kalian sebutkan ini itu adalah dasar dari sebuah aplikasi ya. Ada tambah, ada lihat, ada edit, dan juga ada hapus. Ini adalah pondasi dari semua aplikasi. Aplikasi apapun itu pasti nanti akan ada pondasinya seperti ini. Sama halnya di aplikasi aspirasi kalian nanti, itu kalian juga nih ya. Ada beberapa fungsi yang memang harus wajib ada. Contohnya nanti ketika misalnya mau di print aspirasinya itu juga bisa. Oke, kita next dulu. Nah ini. Hari ini kita akan belajar membuat sebuah mini project CRUD Laravel. Berarti nanti kita akan membuat menggunakan Laravel terbaru. Laravel berapa? 12. Oke. Nah, yang dibuat apa? Aspirasi sekolah. Berarti nanti kalian itu akan membuat sebuah aspirasi yang mana bisa digunakan oleh sekolah. Next, ini tujuan pembelajaran yang mungkin nanti bisa kalian dapatkan setelah materi ini itu apa saja? Yang pertama ada memahami arsitektur MVC dan CRUD, create, read, update, dan delete, mengaplikasikan pembuatan migrasi atau tabel, mengaplikasikan validasi form, penyimpanan data, dan tampilan data dengan Blade Template Engine miliknya Laravel sendiri. Lalu di 4 ini merefleksikan proses pengembangan aplikasi sebagai kontribusi nyata terhadap kehidupan sekolah dan membangun kesadaran akan tanggung jawab profesional sebagai developer. Nah, ini itu nanti tanggung jawabmu ya. Jadi aplikasi yang kamu buat itu jadi tanggung jawabmu sendiri. Nah, ini agenda pembelajaran dari hari ini. Itu yang pertama nanti kita belajar mengenai Laravel, MVC di Laravel, struktur project, migrasi, controller. Nah, itu aja. Controller, ada Blade View, ada demo dan praktik nanti setelah ini. Selanjutnya, nah ini, mengapa aplikasi aspirasi sekolah kita bangun? Tentunya ada masalahnya terlebih dahulu. Pertama, siswa ingin menyampaikan kritik, tidak ada wadah yang terstruktur, aspirasi mudah hilang atau tidak tercatat, tidak ada transparansi tindak lanjut. Nah, contohnya ketika nanti diproses atau masih menunggu, itu kan kita belum tahu. Solusinya, kita membuat sebuah aplikasi web berbasis Laravel, form pengisian aspirasi online, data tersimpan rapi di database, dan CRUD bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, tentunya ini yang paling kita butuhkan nanti, bisa dikembangkan lagi. Nah, ini. Tahu ini gambar apa? Nah, konsep di Laravel. MVC ya. V-nya ini, M-nya ini, C-nya ini. Nah, ini itu browser kalian yang kalian gunakan untuk akses.
dikirim ke sebuah root, alamatnya apa, nanti masuk ke sebuah controller yang mengatur logika dari aplikasi tersebut, masuk ke sebuah model. Ketika perintah yang kalian gunakan itu memerlukan data, dia masuk ke database untuk mengambil data, kembali lagi ke model dan diteruskan ke controller, dikembalikan ke view, baru nanti sampai ke kalian sendiri. Nah, selama ini kalian kan hanya tahu jadinya saja kan. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kira-kira dari penjelasan ini ada yang tahu bedanya model dan juga controller? Oke. Oke ya. Model tadi model apa? Berhubungan dengan database. Controller mengolah logika. Oke. Nah, beri tepuk tangannya untuk Laila. Nah, jadi yang disampaikan teman kalian tadi benar ya. Controller itu logika, model itu ketemunya dengan database. Root sebagai alamatnya, controller sebagai yang mengatur otak aplikasinya. Nah, model ini adalah yang berhubungan dengan database. Di sini model Eloquent ORM atau abstraksi query database CRUD tanpa SQL manual. Nah, ini kan bingung tuh, ada yang mau tanya? Oke, Eva mau tanya apa? Eloquent dan SQL manual. Bedanya di sini. Oke, saya hapus dulu. Kalau Eloquent itu mensederhanakan perintah. Contohnya tadi di Eloquent Laravel itu ada all yang fungsinya melihat seluruh data. Nah, kalau di SQL manual itu select bintang from nama tabel. Nah, jadi perintahnya kan jadi lebih simple kalau menggunakan Eloquent. Nah, nanti ini ada di dokumentasinya Laravel ya. Eloquent seperti ini. Kita next. Nah, ini struktur project Laravel. Ada controller, ada model, ada migration untuk database, ada view, dan juga ada root untuk sebagai alamat dari website kalian nanti. Nah, ketika kalian nanti mengerjakan project, pasti nanti akan ketemu dengan struktur seperti ini. Nah, ada migrasi dan model Eloquent. Ini migrasi itu skema dari database yang akan kalian buat. Tabelnya nanti namanya aspirasi. Kolomnya ada ID, judul, isi, kategori, dan juga status. Di sini juga ada timestamp yang menandakan waktu dibuatnya dan waktu dieditnya nanti. Terus di sini ada modelnya. Nah, namespace ini wajib biasanya. Nah, terus ini ada protected fillable, fill yang diamankan apa saja. Nah, ini bisa kalian tambah, bisa kalian kurangi juga. Nah, sesuai dari keinginan pengembang. Ada controller. Kalau biasanya kalian ketik metodenya satu-satu, ini. Nah, di sini dikelompokkan menjadi resource saja. Dia sudah melambangkan dari get, post, put, dan juga delete. Nah, di sini aspirasi itu untuk alamatnya. Nah, garis miring aspirasi ini di URL nanti aksesnya. Nah, metode kontrolnya ada index, create, store, edit, update, dan destroy. Nah, fungsinya pasti kalian nanti juga akan paham sendiri. Nah, di sini ada fungsi create. Nah, yang pertama ada validated. Nah, dari kata validated yang artinya dia akan memvalidasi ya, apa yang diinputkan sudah sesuai dengan kriterianya atau tidak. Required artinya apa? Required, nah, wajib diisi ya, tidak boleh kosong. Terus yang create ini itu fungsi untuk menyimpan ke database atau masukkan data yang diterima ke database.
Di bagian akhir ada redirect untuk pesan kalau sudah berhasil disimpan. Nah, kita lanjut. Nah, ada read untuk membaca atau menampilkan data. Nah, di sini kodenya sangat simpel ya. Ada aspirasi ini dari model, ada lattice, ada get, ada return view untuk mengirimkan data yang diambil ke view aspirasi. Nih. Lattice get ambil semua data urutan terbaru. Compact aspirasi kirim variabel ke view, berarti datanya nanti dikirim ke view kita. Nah, update dan delete. Ini juga penting, fitur update dan delete. Ketika kalian punya sebuah kesalahan dalam menginputkan data, ada fitur update. Nah, di sini ada fitur destroy atau delete juga. Yang pertama saya jelaskan di bagian edit. Ini fungsi untuk mengambil data yang ingin diedit. Ini proses mengirimkan data yang sudah diedit ya. Ini data yang ingin diedit apa? Ini data hasil editannya dikirim. Yang kedua, di sini ada destroy. Destroy juga sedikit mengambil data berdasarkan ID, menghapus datanya, lalu menampilkan pesan aspirasi dihapus. Nah, ini form nanti yang bisa digunakan. Ada metode CSRF, ada metode delete. Next. Nah, ini create itu post, read itu get, terus ada update itu put, dan juga delete. Ya, delete itu delete sendiri. Controllernya store, index, update, dan juga destroy. Nah, langkah-langkah praktek hari ini. Kalau misalnya kalian nanti kebingungan, kalian bisa lihat ke Google ya, karena pengembang itu tidak terpacu harus bisa murni, tidak bisa seperti itu. Nah, kalian bisa lihat Google saja nanti. Nah, ini error yang umum ditemui apa saja? 419, model not found, tabel not found, root not defined, method not allowed. Nah, di sini setiap error itu pasti ada penyebabnya, ada juga solusinya. Ini solusinya. Penyebabnya apa? HSRF. Nah, semua ada penyebabnya dan semua juga ada solusinya. Jadi jangan khawatir kalau ada error, pasti bisa dibenerin. Nah, oke. Nah, materinya cukup sampai sini dulu. Sekarang kemarin kan sudah saya bentuk ya kelompoknya. Nah, sudah saya bentuk kelompoknya, bisa ke kelompoknya masing-masing. Nah, kita kelompoknya tetap ya, dari awal sampai akhir kita tetap seperti itu saja. Tempatnya ayo. Jadi nanti ini kalian mengerjakan apa tadi? Aplikasi aspirasi sekolah. Jadi kalian akan saya bagikan LKM atau LKPD. Kalau dulu namanya LKPD ya, lembar kerja peserta didik, cuman sekarang diubah menjadi lembar kerja murid. Oh, kemarin kamu kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Kamu kelompok berapa di sini? 3. Kelompok 3. Terus kelompok berapa? Sisanya. 1. Kelompok sisa berarti ya. Oke. Nah, bisa dibagi proyeknya. Siapa yang bagian database, siapa yang bagian front end, siapa yang bagian back end ya. Atau mau semuanya itu bisa disebut
full stack developer kalau mau semua ya, bisa di database, bisa di front end, bisa juga di back end. Nah, oke, bisa dibagi dan dikerjakan, diisi dulu sekalian. Sama nanti saya itu ya, rubrik penilaiannya. Rubrik penilaiannya itu apa saja yang dinilai, struktur kodenya harus rapi. Setelah itu ada konsep MVC-nya berjalan. Terus ada CRUD-nya itu pastinya berfungsi. Terus nanti presentasi itu juga dinilai. Ya, itu rubrik penilaiannya. Bisa mulai dikerjakan? Kalau misalnya nanti ada error atau apapun, boleh cari di Google ya. Karena developer itu wajib harus punya error ya. Karena nanti ketika kalian bisa mengatasi error tersebut, kalian sama halnya sudah naik ke level berikutnya. Satu error, satu level. Jadi semakin banyak error yang kalian temui, kalian akan mendapatkan banyak level. Nah, jadi banyak-banyaknya dapat error pokoknya. Banyak-banyakin punya error. Nah. Ya. Setelah nanti dikerjakan, kalian coba presentasi. Kalau memang nanti waktunya mencukupi, kalian presentasi semua. Kalau memang tidak mencukupi, berarti nanti satu atau dua kelompok saja. Ya. Karena waktu pembelajaran kita terbatas. Kalaupun sampai sore pun saya juga siap. Nah, di sini barangkali ada yang bingung dengan langkah-langkahnya. Bisa lihat di depan. Oke, waktu pembuatannya 30 menit ya. 30 menit. Seharusnya sebelum 30 menit bisa. Oh, flash disk, mana flash diskku?
Jangan lupa tetap dibagi untuk job-jobnya ya. Field-fieldnya juga diisi. Fieldnya apa saja? Sudah. Oh, mulai. Di luar atau di dalam view layoutnya? Di dalam. Nah, di dalam. Jadi pindah ke, digeser ke dalam aja. Nah, gitu. Move. Oke. Pinter ya no. Faril kenapa Faril ini? Sakit? Sakit. Lancar-lancar tenan nih. Oke, kita ganti penjoki sekarang ya. Putra bagian apa Putra? Saya bagian yang back end. Back end, oke, back end. Jadi controller ya. Faril bagian apa Faril? Faril di bagian. Faril di bagian apa itu? Oh, back end developer ya, back end. Ada apa? Merah. Merah, merahnya gimana? Ini merah. Variabel aspirasis. Rasis. Nah, dia ngambil variabel aspirasis dari mana? Dari
Controller. Oke, coba lihat kontrolnya gimana. Di situ aspirasi, indeks, compact, aspirasis. Coba klik 2 kali itu. Yang di bagian aspirasinya, klik 2 kali. Oke, aspirasis sekarang. Klik 2 kali. Oke, sudah ya berarti ini. Masuk ke tadi, ke tampilan tadi. Merah. Aspirasis. Geser ke atas juga. Undefined variable. Ini bagian apa ini? Indeks. Nah, variabel aspirasis. Apa digital gitu? Aspirasis. Oh, nah soalnya kan banyak data makanya anak essay. Coba ke tadi ke VS Code-nya. Compact aspirasis. Sudah ya ini. Coba di-refresh lagi. Di-refresh lagi. Oke, coba di-copy dulu kodenya seperti biasa untuk resolve-nya. Ya. Nah. Terus di bagian indeksnya, habis ini di-copy juga. Indeksnya. Nah, ini. Semuanya kalau bisa, enggak apa. Oke. Di sini. Perbaikan, coba geser ke bawah. Nah, itu ada perbaikannya, coba. Nah, simpan dulu. Masih sama? Coba di bagian kontrolernya juga diubah. Aspirasi, indeks, latest, get. Aspirasis. Coba masuk ke kodemu tadi yang ini nih. Mana kodemu tadi? Nah, itu errornya di copy juga. Nah. Ya. Oh, kemungkinan besar view yang dibuka bukan dari controller. Coba lihat itunya apa? Rootnya. Oh, ada 2. Nah, pakai 1 aja. Ini yang get itu dihapus karena resource kan tadi sudah punya get. Nah, coba lagi. Simpan. Oke, dicoba lagi. Ya, sama saja. Oke. Aspirasis dan aspirasi. Gini aja. Masuk ke VS Code-nya. Controllernya kamu copy semua. Ya, semua. Ya, tempel. Kasih jeda 2 spasi. Nah, terus yang indeksnya. Setelah itu jeda lagi baru errornya. Nah, errornya apa? Oke. Sekalian nanti aku sudah cek semua. Pulang. Belum mau pulang. Nah, itu. Jam 1. Oke, coba di reload aja, di reload lagi projectmu ya. Artisan servernya juga di reload. Nah, di reload lagi. Kalau nggak bisa? Nah, itu nanti jadi PR ya. Gimana caranya?
Lancar ini. Ups. Temenmu ada yang error, kamu lancar. Ini soal. Apa? Next. Eh, Surat nah, di mana itu tempatnya? Itu ada tulisannya di mana? Yang warna hijau tulisannya apa? Nah, cari di geser ke bawah itu. Cari tombol itu, mana tempatnya? Oke, ada satu yang berhasil. Tidak. Masih tidak? Merah. Si merah, kenapa itu? Wow, sama saja. Coba di refresh lagi. Oh, kamu coba apa? Ini kasih garis miring aspirasi. Aspirasi ya, bukan sapirasi. PHP jadi. Nah, Kita cuma nggak rinci. Kenapa ya? Yang ini. Ini kamu langsung tampilkan aspirasi indeks soalnya. Seharusnya itu tadi kan apa? Welcome. Nah, kalau kamu mau langsung ke aspirasi, nanti ini kamu hilangkan. Nah, tapi sudah, ada apa? Gini aja. Namanya juga belajar. Nah, ini jadi kamu buat root lagi. Kalau memang kosongan langsung masuk ke aspirasi, berarti nanti kamu buat root lagi di sini. Tapi root harus menyertakan controllernya juga. Kalau tadi kan nggak ada toh yang pertama. Nah, makanya itu error. Jadi harus disertakan juga controllernya. Kenapa dia nggak menyertakan sendiri? Oh, tidak bisa. Kan kamu yang mengcoding. Oh, tidak bisa. Errornya apa? 4004. Coba lihat. Errornya gimana? Aspirasi. View-nya coba lihat. Aspirasimu di dalam layout. Seharusnya kan di aspirasinya kan hanya satu seharusnya. Berarti yang indeks di dalamnya layout. Di dalamnya aspirasi no indeks. Kalau yang di dalamnya layout itu cuma app aja. Nah, move. Coba lagi. Udah. Yang app.blade itu seharusnya di layout aja. Itu tadi. Nah, udah. Udah tuh. Coba klik yang aspirasi, klik. Oh, udah. Udah, coba lagi. Enggak yang browsermu. Set, refresh. Oke, lagi. Rootnya, coba lihat rootnya. Nah, belum kamu daftarkan rootnya soalnya. Kan itu kan kamu masukkan ke dalam root. Masa di root ada root lagi? Nah, itu. Ya. Dipakai, tapi kan bukan di dalamnya, di luarnya dia. Dia kan berdiri sendiri. Dikasih paling bawah aja, ditaruh di paling bawah. Nah, ya di luar. Simpan. Nah, coba lagi. Set. No, sekarang. Coba. Kelas app controller aspirasi not found. Ini di
Gua di yang merah itu di line berapa? 15. Coba lihat di line 15. Ya, aspirasi controller line 15. Nah, itu. Controllernya modelnya sudah dipanggil belum? Nah, dipanggil dulu. Dipanggil dulu di bagian namespace, use bagian atas dulu. Nah, itu namespace di sana. Use app backslash. Nah, modelnya di mana tempatnya? Di folder apa? Itu foldernya apa? Model itu? Nah, bukan aspirasi ya, tapi itu loh, model itu loh, di folder model itu. Nah, itu berarti yang kamu tulis foldernya model. Ada S-nya. Nah, backslash lagi, terus nama filenya yang kamu mau panggil apa itu? Nah, itu. Enggak, bukan controller, kan model toh. Nah, itu namanya kan seperti itu aja, langsung di titik koma aja. Oke, disimpan. Nah, ya, cet. Nah. Silakan dicoba. Aman? Udah dong. Oke. Udah dong. Dinda punya sudah. Ah, Jogi Dinda yang kerja. Kerja. Ih, kerja gitu. Iya. Sudah? Cepet-cepet. Silakan di copy filenya. Filenya di copy. Ya, filenya di copy ke flash disk. Nah, di copy. Jadi setelah itu kita presentasi. Ya, enggak di copy. Fungsinya bisa, fungsinya. Coba. Nah. Ada yang error di bagian mana itu? Line berapa itu yang error? 24. Nah, coba dilihat. Filenya apa? Filenya? Edit. Oke, edit 4. Nah, coba digeser. Nah, itu yang bawahnya kan ada simbol yang sama itu di bawahnya. Nah, di atasnya kan berbeda sendiri. Di bagian line 24 itu. Seharusnya kan dia sama dengan 25, 26, dan 27. Nah. Oh, apa? Oke. Simpan dulu dong. Nah. Refresh. Oh, sudah atau belum? Sudah. Oke, sudah di copy? Sudah. Oke, padisnya boleh? Ambilkan. Nah, oke. Selanjutnya. Kelompok berapa itu? Kelompok
kelompok Oke, sisa. kelompok sisa. Silahkan di copy dulu filenya. Kamu belum pulang? Saya siapkan dulu laptopnya. Kabelnya. Sudah? Silahkan diserahkan ke kelompok berikutnya. Nih. Ya ampun. Oke, sudah. Jangan lupa ya, nanti error-errornya yang didapat tadi didokumentasikan di LKM-nya atau LKPD-nya. Errornya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. Tadi ada yang dapat error? Ada? Ada. Katanya harus error. Oh ya. Wajib ya, error itu wajib. Oh, page expired 49. Oke, sudah? Oke, bisa minta flash disk-nya? Nah, saya kopikan dulu. Sebentar. Kita kita copy dulu. Oke. Namanya kelompok 1, 2, 3 ini? Yes. Oke. Kelompok 1, 2, 3. Gimana? Ada yang mau coba presentasi dulu? Oke. Kelompok sisa. Kelompok 1. Di bawah aja nanti. Itu kan error yang kamu dapat ditulis di situ. Bisa disiapkan dulu. Mohon waktunya ya. Nah, disiapkan dulu.
Oh, tadi saya kopinya di C. C, Laragon, www. Nah itu. Nah, buka di Escode dulu, boleh. Oke, jangan lupa database-nya di fresh dulu atau di migrate dulu. Nah, Pak, Laragonnya ini versinya berbeda, makanya error seperti ini. Kamu pakai Heidi SQL juga tidak apa-apa. Heidi. Nah, itu coba open. Nah, bisa ya. Nah, itu aspirasi sekolah. Itu kita lihat ke data. Nah, itu ada tadi data. Oke, bisa? Apa? Oke, siap. Oke, mau dihapus dulu? Dicoba dihapus dulu datanya? Bisa enggak? Terus, oke, nah, silahkan dipresentasikan. Disimak ya teman-temannya. Teman-teman kalian mau presentasi. Oke, silahkan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah kami kembangkan, yaitu aplikasi aspirasi pengaduan siswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Renanda Pasya. Perkenalkan, nama saya Oke. Nama saya Christian Beda. Di sini kami akan mulai dari menjelaskan fitur yang sudah kami siapkan, mulai dari fitur tambah aspirasi. Jadi bagian ini, seluruh bagian ini harus diisi agar ya di bagian harus diisi. Kategorinya fasilitas disimpan. Oke, coba. Oke. Tadi berarti fungsi apa tadi? Fungsi tambah. Oke, selanjutnya fungsi apa lagi? Fungsi edit dan hapus. Oke, edit, coba diedit. Oke, ya berubah jadi kegiatan. Fungsi apa lagi selanjutnya? Terakhir Fitur hapus. Bisa. Nah, sekarang coba masuk ke kodenya. Nah, ini yang bisa jelaskan. Indeks itu untuk apa? untuk menampilkan data aspirasi. Oke. Sudah? Ya. Oke. Teman-teman ada yang mau tanya? Oke, Faril mau tanya. Apa Faril? Destroy. adalah logika untuk menghapus aspirasi dari database. Oke, logika untuk menghapus aspirasi dari database. Oke, Faril? Sudah. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Oke, Laila. Fungsi validate itu apa? Kemudian update. Update, validate. Oke. Update itu mengecek data yang sudah masuk ke database. Oke, mengecek data ya. Sudah? Ada yang tanya lagi? Sudah. Lanjut. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apresiasi untuk teman-teman. Ini saya keluarkan dulu ya.
Ini juga. Selanjutnya, ada yang mau maju? Oke, kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Lewat sini. Yang jadi operator siapa? Rega. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak ya teman-temannya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 melakukan pembahasan Saputra. Silahkan dibuka proyeknya. File. Ya. Di C. www di Laragon. Nah, www. Nah, kelompok berapa? Oke, select folder. Nah, ini dijalankan dulu. Santai-santai ya, jangan grogi. Happy Artisan Server. Nah, di Google Chrome. Oke. Oke, tampilannya menarik ya tampilannya ya. Kali ini kami akan mempresentasikan proses sekolah kami. Berikut adalah halaman dari daftar aspirasi. Kali ini belum ada data aspirasi karena belum ditambahkan. Kita baru menambahkan tambah aspirasi di pojok kanan pasen. Oke, coba. Di sini kita bisa menambahkan aspirasi atau laporan. Contohnya mungkin Kebersihan. Terus di sini kita bisa mengisi mungkin apa gambarnya gitu. Kebersihan apa biasanya? Mungkin Kamar mandi. kotor. Oke. Kategorinya berarti apa? Kategori. Terus kalau tidak ada kayak fasilitas. Oke, coba. Berarti fitur yang bisa apa saja ini? Kita baru menambahkan tambah aspirasi dan coba. Oke. Soalnya yang edit dan hapus itu kita belum membuat karena keterbatasan waktu. Oke. Berarti tambah dan juga read ya. Tambah dan juga read ya. Iya. Berarti untuk update dan juga delete-nya belum bisa, masih karena terbatasnya waktu juga ya. Oke, enggak apa, itu minimal dari proyek kita hari ini itu bisa 2. Ya entah nanti di grid sama read-nya atau read sama editnya ya. Mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman kalau ada yang mau tanya atau mau dibuka kodenya dulu. Ya, berikut ini tampilan dari kode controller. Oke, geser ke bawah. Lagi, geser ke bawah lagi. Teman-teman ada yang mau tanya? Oke, Faril Ragi. Required. Artinya pro pada judul tidak boleh kosong atau harus diisi. Ya, tidak boleh kosong ya, harus diisi. Lagi? Oke, Aulia Ragi. Variabel aspirasi itu gunanya untuk apa? Variabel digunakan untuk menyimpan data aspirasi yang diambil dari Oke. Terima dengan jawabannya? Oke, bisa dilanjutkan? Cukup itu saja teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ya. Tinggal kelompok berapa ini? Kelompok 2. Sebentar.
Saya freshkan dulu ini. Oke, kelompok 2 bisa maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan aplikasi aspirasi sekolah kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Hendra Denmarga Islami. Saya Eva Fitriana. Ini adalah halaman pertama ketika membuka aplikasi aspirasi sekolah. Di sini terdapat judul, isi, kategori, status, dan aksi. Pertama kita akan menambahkan aspirasi. Oke, semua kebersihan ya berarti ini ya keluhannya ya. Simpan. Setelah aspirasi disimpan, maka akan muncul di halaman ini. Lalu kita akan mencoba untuk fitur edit. Oke. Setelah diedit, tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk fitur hapus, kita belum bisa membuatnya karena keterbatasan waktu tadi. Oke ya, karena keterbatasan waktu, jadi fitur hapusnya belum. Oke, next. Ini kode untuk migrasikan. Oke, kode untuk migrasinya. Terus kode untuk controllernya mana? Coba dilihatkan ke teman-teman. Lihatkan ke teman-teman. Lanjut. Apakah ada pertanyaan? Jackpot ini ya. Apa fungsi metode pada browser index? Untuk mengurutkan data terbaru yang baru saja ditambahkan. Oke, mengurutkan. Coba lates mana? Lates. Indeks di atas. Geser ke atas. Scroll tadi. Scroll. Nah, lates ya. Lates. Oke, selanjutnya ada yang bertanya lagi? Eva. Friza. Lupa. Untuk menampilkan form create untuk aspirasi. Oke. Masuk. Oke. Lanjut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kalian. Oke ya. Jadi kalian sudah berhasil mengimplementasikan beberapa fungsi tadi ya. Yang paling banyak tadi kelompok berapa? 1. Kelompok 2 dapat berapa? Dapat 2. Kelompok 3 dapat? Kelompok 2 dapat berapa? Dapat 3. Apa aja? Kelompok 2 kan dapat 3 dapat 2. Oh, 3 lah.
CRU dapat 3 berarti ya. Enggak apa-apa ya, kalau misalnya nanti kalian mau kembangkan lagi enggak apa-apa. Jadi kan kita masih belajar dasarannya terlebih dahulu. Tadi yang paling sulit di mana? Waktu bagian apa yang paling sulit? Kita refleksi dari yang apa kita kerjakan tadi. Yang sulitnya di mana? Buat itu Pak, fungsi hapusnya. Fungsi hapusnya. Terus ada lagi? Apa? Namespace-nya sering lupa. Namespace-nya sering lupa. Sudah pasti itu ya. Saya juga sering lupa di bagian namespace. Oke. Namespace itu di bagian mana sih? Namespace itu? Nah ini ya. Ini namespace. Tas ini. Saya juga biasanya lupa. Terkadang kalau fokus di bagian bawah ini, di bagian atas ini lupa. Jadi di bagian sini itu sering error. Ada error lagi apa yang didapat? Selain namespace, terus kesulitan di bagian hapus tadi. Ya, hapus. Di bagian form ada yang kesulitan tadi? Atau lancar? Lancar? Ya. Mungkin sebelum itu kalian ketika mendapatkan error itu enggak apa-apa ya. Sebagai apa namanya? Pijakan untuk ke level berikutnya. Kalaupun programmer itu sudah sampai ke tahap profesional, dia juga tetap mendapatkan error. Jadi tidak ada programmer yang tidak pernah punya error. Itu tidak mungkin ada. Ya, apalagi sekarang sudah zamannya AI, kalian bisa memanfaatkannya untuk belajar. Di sini saya akan bagikan lembar evaluasi atau lembar kerja murid. Ya, untuk individu ya, satu-satu tadi kan kelompok untuk mendeskripsikan proyek-proyekmu, siapa yang di bagian back end, siapa yang di bagian database. Kalau sekarang ini saya bagikan satu-satu. Cari tempat yang enak buat mengisinya ya. Di situ nanti bisa kalian isi, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian isi. Terutama jangan lupa nama, nomor absennya juga. Kalau tadi yang kelompok, sekarang yang individu. Oh, kurang satu, Daniel. Nah. Oh, satu aja, banyak-banyak. Nanti dikumpulkan bareng-bareng. Isi ya. Tadi kesulitannya apa? Kendalanya di mana? Diisi juga. Putra nggak duduk, Putra? Pulpennya hilang. Oke. Pinjami pulpen. Nih. Double point. Kalau saya lihat dari proses kalian tadi mengerjakan, ya itu sudah masuk ke dalam capaian pembelajaran yang ingin kita tuju tadi ya, mulai dari konsep
MVC, terus ada CRUD juga. Nah, itu tadi sudah sampai ke sana. Terus juga tadi waktu presentasi sudah lumayan ya. Untuk komunikasinya juga sudah lumayan. Pemahaman kodenya pun juga sudah baik. Nah, silahkan diisi lembar kerja muridnya. Nggak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa. Nanti giatin belajarnya lagi. Buat pinter terus sombong. Oh, nggak boleh gitu. Kita pindah dulu kursinya. Oke, untuk rubrik yang tadi kalian hampir mencapainya semua dengan baik ya. Mulai dari konsep MVC-nya, fungsionalitas dari CRUD-nya, terus nanti waktu presentasi tadi ya. Itu juga lumayan bagus. Sudah sampai mana mengisinya? Ya, sesuai dengan pengalamannya yang sudah dilalui tadi. Isi sesuai, tidak usah banyak-banyak. Yang penting itu nanti dari pengalamanmu yang sudah kamu lewati tadi ini. Ya, waktu belajar kita tinggal sedikit.
Oke, sudah cukup ya? Selesai isinya? Oke, belum kurang berapa? Sedikit? Oke, apa? Sambil mengisi, kira-kira dari aplikasi yang kalian kembangkan tadi, tindak lanjutnya ingin kalian tambahkan fitur apa? Fitur apa? Fitur apa? Notifikasi, boleh ya. Tambahkan notifikasi. Apa lagi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Apa? Biasanya kalau setiap orang punya akses itu namanya apa? Registrasi atau out. Ya, out. Jadi nanti ketika kalian ingin menyampaikan aspirasi, itu data kalian disimpan ya, bukan ditampilkan secara massal. Ya, jadi nanti kalian yang menyampaikan, kalian yang tahu prosesnya. Jadi kita butuh yang namanya out. Oke, sambil diisi. Gimana tadi ketika kalian selesai atau menuntaskan error yang ada tadi? Senang? Senang? Oke, tadi ada yang sampai tepuk tangan ya, karena terdapat error yang baru bisa diselesaikan. Nah, itu kalau dalam kurikulum Merdeka adalah namanya momen AHA, yang mana kalian mendapatkan kesenangan setelah menyelesaikan errornya. Sebelum itu kita apresiasi dulu untuk diri kita, beri tepuk tangan untuk diri kita yang sudah melakukan proses ini. Ya, semoga nanti apa yang kalian pelajari pada hari ini, evaluasinya, refleksinya, itu bisa kalian terapkan waktu pengembangan aplikasi-aplikasi selanjutnya ya. Seperti tadi kita tindak lanjuti ingin menambahkan notifikasi, kita tambahkan juga out atau registrasi ya. Nanti sambil mengembalikan ya, nanti sambil mengembalikan LKM-nya atau mengumpulkan LKM-nya, sekarang bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik ya, terima kasih untuk hari ini atas kehadiran kalian dan partisipasi kalian dan semangat kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila ada kurang atau salahnya dalam penyampaian kalimat saya tadi waktu mengajar, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.